Semua sudah dapat? Amin. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan lalang itu dan kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, hari ini firman Tuhan berbicara tentang perumpamaan lalang dan gandum. Nah, lalang di sini lalang adalah sebuah perumpamaan tentang kebaikan dan kejahatan yang hidup berdampingan. Lalang ini disumpamakan adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang cenderung membuat kejahatan. Gandum di sini melambangkan bahwa anak-anak Allah yang tunduk kepada Allah. Perumpamaan ini Tuhan berikan kepada murid-murid dan orang-orang sekitar pada waktu itu. Tuhan ingin menyampaikan bahwa agar murid-muridnya mengerti bahwa di dalam kehidupan kita ini bukan hanya kebaikan yang kita temui. Selain itu juga kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan menemui yang namanya kejahatan. Tuhan sedang mengajarkan murid-murid agar mereka tidak menjadi orang yang bingung. Mungkin kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sering kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Lalang ini tugasnya hanya sebagai pengganggu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gandum-gandumnya Tuhan, kita tidak bisa berkata, aku tidak mau jumpa orang seperti ini. Nah, mengapa lalang diumpamakan sebagai simbol kejahatan? Nah, secara fisik kalau kita perhatikan lalang ini, dia tumbuh di antara gandum, dan ketika dia tumbuh berdampingan dengan gandum, kalau kita perhatikan dia akarnya itu, akar lalang ini, dia berkaitan dengan gandum di dalam tanah. Makanya tadi firman Tuhan katakan ketika salah seorang berkata, biarkanlah kami cabut, katanya Tuhan bilang jangan. Gandum dan lalang merupakan perumpamaan tentang kebaikan dan kejahatan yang tumbuh bersama. Namun di dalam pertumbuhan kedua ini, lalang dan gandum ini, sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan sikap tidak suka terhadap lalang. Nah, itu bisa kita lihat dari penyebutan nama yang Tuhan berikan kepada lalang dan gandum. Nah, Tuhan di sini dikatakan di dalam bahasa Yunani itu, kalau gandum dikatakan di sana blastano. Blastano artinya di sana bertumbuh. Nah, ini artinya bahwa gandum ini memang keberadaannya diharapkan dan memang dibutuhkan, seperti itu ya. Namun kalau lalang di sini dikatakan dia paino dalam bahasa Yunani, yang artinya hanya nampak atau muncul. Nah, ini seringkali di dalam kita menjalani kehidupan kita, mungkin kita sering bilang sama orang, kok tiba-tiba muncul. Artinya
sebenarnya kita nggak mengharapkan dia hadir di situ. Kita nggak gimana ya, nggak memikirkan dia bisa hadir di situ, tapi dia hadir gitu ya. Hadir tapi nggak ada fungsinya. Mungkin kita pernah bilang seperti itu sama kawan kita. Kok tiba-tiba muncul? Ngapain kemari? Artinya kita memang tidak mengharapkan. Bukan kita kesel dia datang, enggak, tapi kita nggak mengharapkan karena memang dia nggak ada fungsi apa-apa di situ. Tetapi gandum Tuhan buat di sini namanya bertumbuh. Artinya memang pertumbuhannya itu memang diharapkan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengharapkan sesuatu dari kita, pertumbuhan dari kita. Hal yang mungkin terjadi secara nyata yang saya lihat, kalau dibilang gandum ini kan dihimpit oleh lalang ini, mengharapkan supaya lalang ini memang pertumbuhannya tidak baik seperti itu ya. Nah, anak-anak Tuhan juga mungkin sering mengalami hal-hal yang seperti ini. Ketika kita mungkin bersahabat dengan orang lain yang mungkin bukan seiman dengan kita, mereka sering bilang, oh gak usah berteman sama dia kan agama Kristen gitu kan. Itu salah satu himpitan atau mungkin tekanan, intimidasi yang sering dihadapi oleh anak-anak Tuhan seperti itu. Secara nyata itu pernah dialami sama si Nike gitu ya, sama anak saya Nike. Waktu di rumah itu, waktu dia bermain-main, ada 2 orang temannya bilang, gak usah main-main sama Nike, dia kan Kristen, kita gak usah main-main sama dia. Nah, ini adalah satu himpitan mungkin yang terjadi, yang dialami oleh si Nike. Mungkin yang lain belum pernah mengalami. Mungkin kita bertanya, kenapa kok kita ketemu orang yang seperti itu? Nah, Tuhan bilang memang seperti itulah keadaan dunia ini. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mungkin menyenangkan di hati kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin menyakitkan hati kita. Mulai sejak itu, sejak dia diperlakukan seperti itu, mulai dari situ dia mulai jarang bermain dengan mereka. Makanya ketika Eunike mengalami itu, dia jarang main-main di rumah. Kalau di rumah pulang sekolah dia di kamar, paling belajar, paling juga biasalah main gadget. Nah, makanya kalau si Eunike sering minta sampai sore di sini, kami itu nggak berani memaksakannya untuk pulang gitu. Kalau memang mau di sini, ya udah, kalau misalnya mau pulang, oke pulang. Karena mungkin kalau di rumah aktivitasnya udah berkurang dengan teman-temannya, sosialisasi dengan teman-temannya karena hal yang dia alami seperti itu ya. Jadi ketika dia alami itu, ya udahlah, mungkin dia harus pilih-pilih teman. Jadi dia lebih senang bergaul di sini di gereja, dia juga bergaul di sekolah. Nah, itulah yang dialami. Kalau yang lain nggak ngalami, puji Tuhan. Tapi kalau ngalamin, jangan heran. Kalau memang itu pasti akan ada berdampingan dengan kita seperti itu ya. Nah, bahkan lalang yang kita sebut sesuatu yang jahat ini bukan hanya muncul di dalam sesama kita manusia seperti itu. Lalang ini juga muncul karena ada di dalam pikiran kita. Ketika kita memikirkan sesuatu yang baik, mungkin misalnya si ade ini WM di sini kan. Nah, tapi kami tahu sebenarnya kalau si ade ini lakukan sedikit lagi dengan hal ini, maka apa yang ade kerjakan dalam pelayanan itu akan lebih bagus. Nah, ketika kami ingin melakukannya, berpikir nanti aku bantu ade lah. Nah, itu kan ibaratnya tadi gandum tadi yang baik tadi kan seperti itu. Namun dalam waktu yang tidak jauh berbeda, mungkin lalang itu juga akan tumbuh dalam pikiran kita. Buat apa? Si ade mau berhasil jadi WL, si ade mau gagal jadi WL, tak urusanku. Yang malu-malu dia, yang berhasil, yang senang dia. Apa yang dicampuri? Nah, sering sekali lalang dan gandum itu juga ada dalam pikiran kita. Makanya hari ini kita mau belajar bagaimana sih caranya agar anak-anak Tuhan itu bisa hidup berdampingan dengan lalang tadi, dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Tentu ada caranya. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana kita hidup di tengah-tengah lalang, tengah-tengah himpitan. Pertama, di sini saya buat pertama dulu, jangan menghakimi.
Mungkin ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, kita dikucilkan, tentu kalau secara daging kita ini ada perasaan benci, ada perasaan marah, ingin balas. Nah, tapi hari ini firman Tuhan bilang jangan menghakimi, nggak boleh balas. Ketika orang mencaci kita, menjauhi kita, mungkin seperti yang dialami Unike, atau mungkin lebih parah lagi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di luar sana. Hari ini firman Tuhan mengajarkan supaya kita itu tidak menghakimi. Nah, di dalam Matius 13 ayat 28 sampai 29 tadi berkata, firman Tuhan mengajarkan untuk membiarkan lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Artinya biarkan saja. Kalau ada orang lain yang mau jahat sama kita pun udah biarkan aja, nggak usah diurusi. Ada pun orang yang mau mungkin menyakiti kita, menghindar saja, kita nggak usah urusi. Apa yang mau dikerjakannya terserah. Yang mau hina, hinalah situ. Yang penting kita menghindar. Kita nggak usah hakimi. Mungkin dalam hati kita ini, tangan kita ini udah gini ya, pingin sekali rasanya itu rambut ditarik-tarik ke belakang, samping, kiri, kanan gitu ya. Apalagi perempuan kalau udah marah, rasanya giginya udah rapat, tangannya udah dikepal, pengen nyari-nyari orang. Nah, hari ini firman Tuhan katakan nggak boleh seperti itu. Jangan menghakimi, sebab itu bukan kapasitas kita. Amin. Jadi jangan ada yang mau menghakimi teman-temannya kalau temannya ada buat salah juga ya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita itu bisa hidup di tengah himpitan, di tengah lalang, sebagai gandum di tengah-tengah lalang. Yang kedua, tetap melakukan kebaikan tanpa pandang bulu. Nah, walaupun kita disakiti, walaupun kita dikhianati, mungkin seperti di Unike, dia kamu Kristen, saudara kita berteman sama dia, yuk kita jauhi, terserah mau pergi-pergilah sana kan gitu, nggak usah diurusi. Tapi tetap lakukan yang baik. Ketika dia juga butuh pertolongan, tolong. Ketika dia butuh bantuan, nggak apa-apa bantu. Walaupun rasanya dengan hati yang sangat berat, tapi tetap lakukan yang terbaik. Walaupun rasanya susah, tapi tetap kerjakan yang baik. Tidak pandang bulu. Semua orang yang membutuhkan bantuan kita, anak-anak Tuhan, seharusnya kita bantu. Nah, itulah caranya supaya kita ini bisa hidup di antara lalang-lalang yang menghimpit kehidupan kita, yang menghimpit keimanan kita. Yang ketiga di sini, bagaimana caranya supaya kita itu bisa hidup di antara lalang-lalang atau di antara orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang ketiga di sini, fokus pada pertumbuhan kita sendiri. Nah, di sini maksudnya fokus kepada pertumbuhan kita sendiri. Nah, meskipun lalang menghimpit kita hidup dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh buruk. Pengaruh buruk itu mungkin sebagai pengaruh-pengaruh yang jahat seperti itu ya, yang mungkin yang menggoyahkan iman kita, yang menyakiti hati kita seperti yang tadi. Kita hidup dikelilingi oleh pengaruh buruk, intimidasi. Kita harus tetap bertumbuh dalam iman dan mempertahankan nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Nah, kita fokus di dalam pertumbuhan iman kita. Bagaimana caranya kita fokus? Kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita bergaul dengan orang-orang yang seiman. Pokoknya kita melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Nah, ketika lalang dan gandum bertumbuh bersama dan hidup berdampingan, Tuhan akan menempatkan keduanya ke tempat yang sesuai menurut kelayakannya. Nah, di sini Tuhan katakan, walaupun kelihatannya lalang dan gandum itu sama-sama subur, tapi sebenarnya Tuhan tahu mana tempat terbaik buat lalang, mana tempat yang terbaik buat gandum. Artinya, kalau gandum yang memang fungsinya tidak baik, lalang yang tidak baik, tentunya lalang tidak akan mendapatkan tempat seperti yang didapatkan oleh gandum. Nah, di sini dimaksudkan di dalam Matius 13:30 ini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah terlebih dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Nah, artinya
Kalau fungsinya hanya lalang yang hanya berbuat kecurangan, yang suka mengintimidasi orang, yang tidak suka melihat iman orang bertumbuh, ini tempatnya Tuhan sudah bilang ikat lalu campakkan kemana katanya? Ke api itu dibakar. Jadi gak usah pernah iri sama orang-orang yang mungkin menyakiti kita, yang sering melukai hati kita. Biarkan aja. Tuhan melihat apa yang mereka lakukan buat kita. Mereka akan ditempatkan ke tempat api yang akan dibakar seperti lalang yang diumpamakan dalam firman Tuhan ini. Lalu gandum itu di mana ditempatkan? Dan kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Nah, Tuhan akan kumpulkan di dalam lumbungnya. Tuhan merasa berguna. Tuhan merasakan bahwa gandum itu ada manfaatnya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diumpamakan sebagai gandum, kita berharga di mata Tuhan. Kita ditempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Nah, jadi buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, ketika kita mengalami yang tadi namanya himpitan dalam keseharian kita, mungkin dalam sekolah kita, mungkin kita pikir, kenapa ya waktu SD pun ada juga orang yang gak suka sama aku? Kenapa ya waktu aku SD ada juga orang yang suka gangguin aku? Mungkin SMP juga seperti itu. Kok di mana-mana ada ya orang yang jahat? Kok di mana-mana ada ya orang yang gak baik? Firman Tuhan bilang itu memang harus bertumbuh bersama dengan kita. Itu gak bisa semata-mata kita dibilang gak mau ketemu dengan orang seperti itu, gak bisa. Kita pasti akan temui dimanapun kita berada, pasti ada orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan katakan hari ini, tetaplah fokus pada pertumbuhan iman kita. Kita juga harus tetap lakukan kebaikan dan gak boleh menghakimi. Biarlah semuanya itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan cukup sekian. Kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Meskipun kami harus hidup dikelilingi oleh lalang Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Kau umpamakan sebagai gandum, tidak akan pernah membalas dan pernah menghakimi orang lain. Biar kami boleh bertumbuh, kami memperhatikan pertumbuhan iman kami boleh tetap melakukan kebaikan buat sesama kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu boleh tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah firman yang boleh Hamba-Mu sampaikan. Semuanya boleh menjadi kekuatan buat anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.